Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah drama zombie Indonesia yang berjudul Zona Merah, yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal drama berdarah-darah kali ini, kita akan diperlihatkan pada keadaan buruh pabrik yang sedang sibuk bekerja. Beberapa dari mereka bernama Maya dan Ipung. Di sela-sela pekerjaan, tiba-tiba salah satu mesin pabrik mengalami maintenance. Ipung lalu memanggil Maya guna memperbaiki kerusakan mesin tersebut, sembari membicarakan tentang masalah gaji mereka yang belum dibayarkan selama 2 bulan. Sih, buat benerin mesin. Maya! Kan nanti sore gajian. Gaji yang harusnya 2. Di sisi lain, ada 2 orang sahabat anak sekolahan yang sedang asik merusak lingkungan warga. Melihat kelakuan anak-anak tadi, membuat petugas keamanan daerah sana menjadi murka. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk menangkap anak sekolahan itu guna diberi sedikit pencerahan. Oh iya, satu dari mereka bernama Adi. Beruntung dikarenakan Adi dan kawannya memiliki keahlian khusus dalam melarikan diri, para petugas pun gagal menangkapnya. Setelah berhasil memperbaiki mesin, Maya lalu kembali ke tempatnya dan berbicara santuy dengan para rekan buruh di sana. Tak lama kemudian jam kerja pun usai. Mereka semua lalu berkumpul guna mendengar penjelasan dari si bos, yang hendak memberitahu bahwa gaji mereka dengan terpaksa harus ditunda lagi hingga esok hari. Mendengar kabar buruk tersebut, tentunya membuat mereka semua yang ada di sana menjadi kecewa, terkhusus Ipung yang memang sangat menantikan itu. Terus kapan, Pak? Bulan kemarin. Ini sedang ada restrukturisasi. Lo telatnya, Pak? Kapan? Boleh. Pas lama asisan. Tepat di depan belokan lorong rumahnya, Adi melihat dari kejauhan ada ibu-ibu penagih uang sewa rumah yang sedang memaki-maki kakak dia yaitu Maya, akibat hingga kini belum mampu membayar tagihan. Melihat kejadian tersebut, membuat Adi merasa tak nyaman. Ia lalu mengajak Maya untuk pergi merantau ke ibu kota Jakarta, tapi ajakan itu ditolak mentah-mentah dengan alasan tertentu. Lihatlah betapa menegangkannya debat antara 2 orang saudara ini. Melebihi tegangnya debat capres, ya guys ya. Angger nagih kok ora tau berhasil. Duitnya siapa? Oh ya justru. Tak, udah pinter kamu. Bisa cari kerjaan yang layak. Keesokan hari lagi, dan lagi, si bos kembali menunda pembayaran gaji para buruh pabriknya, dengan alasan yang tak bisa dimengerti sedikit pun oleh si buruh. Di situ bahkan si bos sempat ngegas, memancing amarah mereka semua agar bisa terpancing kemudian memukuli dirinya. Namun beruntung di waktu yang tepat, saat hal tersebut nyaris terjadi, seketika orang yang dituakan di sana muncul dan mengambil alih situasi. Ia bernama Aca. Kalian semuanya mau melanggar hukum? Ayo, memang mereka tidak bisa menepati janji. Di sisi lain, demi merelasikan hasratnya yang begitu bergebu-gebu dan penasaran akan mengadu nasib di ibu kota Jakarta, Adi beserta sahabat dia lalu menuju ke travel bus kemudian membeli tiket untuk itu. Oh iya, sahabat Adi bernama Husen.
Akan tetapi, sialnya ternyata orang yang menjual tiket tadi adalah teman Kak Maya. Dan tanpa basa-basi, ia langsung melaporkan masalah itu. Malamnya, Maya pun memarahi mereka berdua atas tindakan konyol tersebut. Pasti habis beli tiket aja buat ke Jakarta. Ya Pak, bentar. Barusan adikmu dari sini. Mbak Maya! Mbak Maya, Mbak. Dikarenakan merasa rugi akibat tiket miliknya disobek oleh Kak Maya, dengan perasaan yang sangat mendidih, Adi beserta Husen kemudian berjalan tanpa arah yang jelas. Namun di waktu bersamaan, tiba-tiba datang sekelompok tak dikenal menghadang, lalu menghajar mereka berdua hingga babak belur dan pingsan tak berdaya. Habis itu, mereka dinaikkan ke atas mobil truk, di mana ada banyak orang juga yang menjadi korban dari sekelompok tersebut. Bajingan. Ayo cepat-cepat. Selanjutnya, mobil truk tadi berjalan menuju ke lokasi, di mana sekelompok itu hendak menampung semua orang yang mereka culik. Saat baru tersadar, Adi begitu terkejut ketika dibangunkan menggunakan cara yang tak biasa. Walaupun Husen sempat coba untuk melakukan perlawanan, tetap saja ia tak bisa berbuat banyak, dikarenakan para penjaga di sana memegang senjata api nan tajam. Beruntung mereka bertemu dengan salah satu orang baik yang bernama Budi. Di rumahmu, kamu bangun. Berpindah scene, di mana kita akan melihat sebuah aksi kampanye dari seorang bupati daerah sana yang bernama Zainal. Di situ ia terus membanggakan hasil kinerja dia selama 5 tahun terakhir, terkhusus pusat rehabilitasi yang merupakan fokus utamanya. Akan tetapi, di tengah-tengah itu semua ada seorang wartawan yang cukup mencolok, akibat beberapa pertanyaan dan pernyataannya yang cukup belak-belakan. Ia bernama Risang. Khusus kembali ke masyarakat. Warga Rimbalaya tercinta ini. Ya, Pak Zain. Badi yang mampu memberikan kontribusinya buat... Bapak naik sebagai bupati. Berarti sudah 20 tahun. Beberapa saat kemudian, terdengar kabar buruk mengenai penemuan mayat seorang lelaki muda yang tewas mengenaskan di sungai. Mendapat kabar tersebut, membuat Maya seketika panik habis tak karuan. Di waktu yang sama, sebagai seorang wartawan tentu saja Risang telah berada di lokasi sedari awal. Menyadari bahwa mayat tadi bukanlah Adi, membuat Maya sedikit merasa lega. Oh iya, di situ Maya dan Risang juga berkenalan satu sama lain, walaupun tak semulus harapannya. Bentar. Mau kemana? Ya, bentar. Dilarang mendekati kami. Risang. Maya. Sementara itu, Pak Zainal sedang sibuk berbicara di telepon dengan rekan kerja dia. Habis itu, ia lalu mengajak anaknya berbicara dan terus memberi saran yang kejam tentang bagaimana cara dalam melawan para buruh pabrik yang membangkang. Anak Pak Zainal tadi bernama Dandi. Setelah mendapat pencerahan ilahi dari sang ayah, ia pun dengan penuh berani langsung menerapkan itu ke semua karyawan pabrik. Surat kalian sudah saya baca. Mau gigit. Kalau digigit semut, diinjak. Di pagi ini, Adi serta Husen baru memulai kerja paksaan di hutan. Saat jam istirahat makan, Budi menceritakan mengenai apa saja yang pernah terjadi di sana, terkhusus adanya percobaan melarikan diri teman dia dalam beberapa hari yang lalu. Di waktu bersamaan, tiba-tiba ada 2 orang pekerja mencoba kabur. Menyadari bahwa inilah saatnya, Budi kemudian mengajak mereka berdua untuk segera beraksi.
Lihatlah aksi-aksi mereka berdua ketika itu. Layaknya aktor-aktor yang berperan dalam film Hollywood, ya guys ya? Aku satu nanti. Setelah semua orang tidur, dia kabur. Walaupun sebenarnya mereka sempat berhasil lolos, tapi Budi mengalami luka parah di bagian betis. Di tengah jalan, ia meminta agar dirinya dibawa ke sebuah tempat yang dimana menurut keyakinan dia di sana terdapat tumbuh-tumbuhan yang bisa berguna sebagai obat luka luar. Setibanya di lokasi, Budi pun bergegas meracik obat tersebut, kemudian mengoleskan obat itu ke sekujur lukanya. Tak lama, sial bagi mereka karena sekelompok pengejar sukses kembali menangkapnya. Mbahku dulu cerita, bunga ini Kabur kamu. Di situ Adi serta Budi tertangkap, sementara Hussein sebenarnya berhasil kabur melarikan diri, namun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, akibat terkena banyak tembakan di bagian tubuh. Di malam yang begitu gelap, tepatnya di tengah-tengah hutan yang cukup luas, Hussein terus berjalan mencari pertolongan, hingga ia tiba di jalan poros kemudian jatuh tak berdaya di sana. Esok harinya, pihak kepolisian menemukan mayat Hussein dan membawanya ke RS terdekat. Sementara itu, mereka berdua kembali dikurung dalam sel berlapis kayu. Saat baru terbangun, Adi dibuat terkejut tak karuan ketika melihat kondisi dari Mas Budi, yang sangat aneh tapi juga memperhatikan banget. Puncaknya, Budi tewas seketika di tempat, dan kejadian tersebut tentu membuat Adi menjadi panik lalu berteriak memanggil penjaga. Tak lama selanjutnya, hal-hal aneh mulai terus bermunculan. Tolong, Pak! Keesokan harinya, ada sepasang keluarga kurang bahagia sedang liburan santuy. Mereka hendak menuju ke rumah sang nenek tercinta dan terkasih. Namun di tengah perjalanan, sepasang suami istri itu terus saling menyalahkan tentang suatu hal yang tidak cukup penting menurutku. Tak lama, tiba-tiba wujud mayat Mas Budi muncul tepat di depan mobil. Dan itu tentu membuat mereka semua seketika panik banget. Lebih cepat, buang-buang waktu. Waktu papa masih ada sih ya, Ella nggak pernah tuh lihat mama diginiin. Soalnya aku ini nggak effort aja nyari waktu. Ya itu karena kamu bilang. Guna bertanggung jawab atas kejadian tersebut, si suami lalu turun dari mobil untuk melihat kondisi korbannya. Akan tetapi, mayat Mas Budi tanpa basa-basi langsung menyerang dia dengan beringas. Melihat itu, si ibu kemudian berniat untuk membantu. Tapi sialnya malah dialah yang terkena mangsa. Sementara suaminya tadi kabur melarikan diri. Habis itu, si anak coba menolong. Namun si ibu sudah lebih dulu berubah juga menjadi mayit, alias zombie, ya guys ya. Oh iya, si anak tadi bernama Ella. Kini kita kembali ke sisi Adi, yang dimana hari ini ia kembali bekerja paksa seperti kemarin. Di situ si penjaga menegaskan bahwa apabila ada dari mereka yang berniat kabur lagi, maka akan ditembak mati kemudian mayatnya dimutilation. Mendengar pernyataan tersebut, tentu saja membuat mereka semua sangat ketakutan. Di waktu yang sama, Adi melihat tingkah laku aneh dari salah satu penjaga.
yang sebelumnya sempat kena gigit oleh mayat Mas Budi semalam. Beberapa saat selanjutnya, datang 2 orang anggota penjaga yang hendak bertanya ke kawan dia mengenai di mana lokasi Budi dikuburkan. Menyadari keadaan mulai hot akibat pernyataan si anggota tadi yang mengatakan bahwa lubang kuburannya terbuka, ditambah mayatnya juga tak ada lokasi. Di situ Adi pun angkat bicara mengenai mayat Mas Budi yang menggigit salah satu penjaga di sana. Tak ingin terus dipojokkan oleh Adi, mereka lalu melakukan duel panas. Meneng bae kowe, Cuk. Anjing. Bajingan bocah. Bentuk lukanya sama loh. Bajingan bocah. Kamu yang bajingan. Dikarenakan gaji mereka yang hanya dibayarkan setengah dari semestinya, Ipung lalu memprovokasi para buruh agar supaya mereka melakukan demo di hadapan Pak Dandi. Tak memiliki pilihan lain, mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukan hal tersebut. Lihatlah betapa kacau dan ribut suasana di sana ketika itu. Hingga salah satu dari buruh mengalami kecelakaan fatal, bahkan sampai tewas di tempat. Pasca kejadian naas di pabrik sebelumnya, yang sempat menewaskan salah satu dari buruh di sana, membuat beberapa wartawan daerah menjadi kepo kemudian hendak melakukan wawancara eksklusif ke narasumber utama, yaitu Dandi. Namun akibat kesal mendengar dan melihat tingkah laku dia yang begitu menyebalkan, Maya pun lepas kendali, memukul wajah Dandi dengan penuh semangat. Atas kami. Dan peristiwa ini terjadi karena ada provokator di... Gak akan ada yang mati hari ini. Malamnya Risang coba mencari dan terus mencari tentang kebenaran yang sesungguhnya terjadi di desa tempat tinggal Maya sekarang ini. Sementara di sisi lain, si penjaga yang sempat kena gigit oleh mayat Mas Budi, kini kondisinya mulai nyaris berubah menjadi seorang mayat juga. Dan memang benar, karena tak lama kemudian ia seketika menjadi beringas ke setiap orang yang ada di hadapan matanya. Setelah mengalami kejadian yang sangat tak biasa, Ella lalu menimbun mayat sang ibu menggunakan daun sadanya. Habis itu, ia berjalan mencari arah yang tepat untuk menuju ke pedesaan terdekat. Sambil berjalan, ia terus memikirkan mengapa kejadian aneh ini bisa menimpa keluarganya. Saat pagi tiba, Ella baru sampai di tujuan. Tapi di sana para warga ternyata telah berubah menjadi seorang mayit, ya guys ya. Demi membalaskan dendam sang ibu, Ella kemudian tak gentar dalam melawan segerombolan mayit yang ada di desa itu. Bahkan dirinya membantai beberapa dari mereka dengan cara yang cukup sadis. Lihatlah sedikit dari aksi memukau dia ketika sedang melawan para mayit, bagaikan seorang Wonder Woman di film-film barat saja. Saat ia mulai kehabisan energi atau cakra, Ella lalu bersembunyi di tumpukan jerami makanan kerbau. Sehabis kejadian aneh semalam itu, Adi lalu dipanggil oleh si penjaga guna dimintai beberapa penjelasan
mengenai apa-apa saja kelemahan dari mayit. Di situ ia pun menjelaskan bahwa kelemahan para mayit ada di bagian kepala mereka. Apabila kepalanya dihancurkan, maka mayit tersebut akan langsung tak berdaya lagi. Dan jika kepala si mayit belum hancur, maka mereka akan terus bergerak bagaimanapun caranya. Ini dulu nggak, Pak? Hah? Gak bisa mati kecuali kepala diincar. Mayit. Mendapat kabar buruk mengenai adanya para mayit yang mengganggu salah satu kegiatan bisnis mereka, Pak Zainal beserta pengawal dia lalu bergegas menuju ke lokasi. Setibanya di sana, ia begitu terkejut ketika melihat secara langsung si mayit tersebut. Di situ ia juga diberi sedikit informasi mengenai kelemahan para mayit. Setelah mendengar semuanya, Zainal pun memerintahkan bawahan dia untuk segera menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan peluru. Pak, mereka bisa mati kalau... Pastiin semua hari ini benar-benar jadi mayit seperti yang seharusnya. Di scene lain, Maya dipanggil oleh seorang pejabat wanita daerah sana untuk bertemu langsung dan berbicara empat mata tentang bagaimana agar supaya Zainal bisa turun dari jabatannya. Ia bernama Ibu Dia. Di awal, pembicaraan mereka berdua sempat sedikit mampet. Namun ketika Bu Dia hendak menawarkan keselamatan Adi, ditambah memperlihatkan video tewasnya Aca akibat kelakuan Dandi, Maya pun mulai mempertimbangkan kesepakatan mereka. To the point. Mereka menenggelamkan jasad Aca di sungai ujung kota. Kita hanya hewan ternak. Yang suaka. Hanya video ini yang bisa membuat Sementara itu, saat dua orang bawahan Pak Zainal hendak mengeksekusi sisa-sisa dari si mayit, mereka berdua malah menganggap masalah ini sepele, bahkan sampai berani taruhan untuk itu. Alhasil, akibat terlalu jumawa, mereka pun menjadi mangsa yang lezat bagi para mayit. Di waktu yang sama, salah satu orang yang berada di kurungan ternyata telah kena gigit mayit sebelumnya, dan tak lama lagi dia akan segera berubah wujud juga. Ya, kalau aku yang menang, Kebetulan Risang sedang asik mengikuti anggota Pak Zainal, hingga ia tiba di lokasi Adi dan kawan-kawan berada selama ini. Curiga dengan suara bising orang-orang yang terdengar sampai luar, Risang lalu memutuskan masuk guna mengecek situasi di dalam. Lihatlah betapa kacaunya suasana di sana ketika itu. Layaknya pendukung sepak bola yang kecewa sehabis tim kesayangan mereka kalah dari rival abadi. Begitu anarkisme banget, ya guys ya. Namun di sela-sela kesibukan mereka dalam menyelamatkan diri masing-masing dari keganasan para mayit, di situ secara kebetulan banget Risang berhasil bertemu dengan Adi. Walaupun di awal-awal pertemuan mereka berdua sempat kurang harmonis, tapi setelah beberapa saat kemudian, mereka pun menyatukan hati serta pikiran dalam melawan mayit-mayit. Selanjutnya melarikan diri sejauh mungkin dari tempat itu. Mayat. Belum mati, itu masih hidup. Kok orang di... Anjing. Mendapat kabar buruk dari si pengawal pribadinya, ia mengatakan bahwa para mayit telah merusak kestabilan bisnis utama dia. Pak Zainal tentu merasakan keemosian yang amat mendalam dari lubuk hati yang terdalam. Merasa demikian, ia lalu menugaskan ke si pengawal untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Bagaimanapun caranya yang penting tuntas, ya guys ya. Oh iya, si pengawal pribadi Pak Zainal bernama Seno.
Loh, ada mayat atau apapun itu namanya berkeliaran di kota saya. Terus kamu ngapain masih di sini? Hah? Terserah gimana caranya. Kamu tahu cara mainnya. Singkat ceritanya, guna kabur meninggalkan desa, Pak Zainal, Seno, Maya dan Risang kini terus berjuang. Mereka pun dengan terpaksa harus melewati sebuah terowongan, walau terowongan tersebut memiliki bau tak karuan. Namun di sisi lain, ibu dia sedang melakukan pembodohan masyarakat, yang dimana ia meyakinkan para warga bahwa Mait sebenarnya takut dengan segala sesuatu yang berwarna merah. Kita siapkan, kita kumpul. Tenang, keluar dari kota ini dengan penuh kemenangan. Di tengah jalan, mereka semua mulai merasa mual akibat bau yang begitu menyengat hidung hingga ke asam lambung. Di waktu yang sama, Risang akhirnya baru menyadari bahwa ternyata para Mait bisa mengetahui keberadaan manusia dengan menggunakan indera penciuman dan pendengaran. Di situ sebenarnya Risang sempat menyarankan ke mereka untuk melumuri sekujur tubuh dengan sampah, tapi saran itu langsung ditolak mentah-mentah. Setelah keluar dari sini kita coba buat lumurin seluruh badan kita. Mait itu nggak suka aromanya, tapi karena emang pada dasar. Seno, jalan. Tak lama kemudian, mereka berempat dihadang oleh sekelompok mantan pekerja paksa Pak Zainal yang berhasil kabur melarikan diri sewaktu chaos terjadi di hutan kala itu. Merasakan keemosian yang amat mendalam sedalam lautan Rimbalaya, dikarenakan kelakuan Zainal beserta para anggota dia, mereka pun memutuskan untuk membalaskan dendam saat itu juga. Lihatlah betapa rusuknya situasi di sana saat war berlangsung. Keluar kalian semua! Sementara ibu dia dan asistennya berbicara di ruangan kantor, di sela-sela itu si asisten sempat sedikit kebingungan dengan cara ibu dia memperlakukan Pak Zainal. Karena menurutnya, ini semua sudah terlalu berlebihan. Bahkan rencana berlebihan tersebut sampai harus melibatkan seluruh warga sebagai umpan, demi keselamatan diri sendiri serta kolega. Di situ ibu dia lalu menjelaskan bahwa ini semua untuk membalaskan dendam sang kakak tercinta. Oh iya, si asisten tadi bernama Yosep. Ibu tinggal memikirkan Tapi saya memang benar. Zainal sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini Adi dan Ella sedang berada di salah satu rumah warga yang telah menyelamatkan hidup mereka berdua dari kejaran orang-orang jahat. Oh iya, ternyata Ella ini adalah seorang selebgram terkenal, ya guys ya. Dan kebetulan banget, warga yang menyelamatkan dia tadi merupakan fans berat dia. Mendengar omongan para warga from radio, yang mengatakan agar mereka segera berkumpul dengan menggunakan segala sesuatu yang berwarna merah, Adi beserta Ella pun langsung menjelaskan semua kebenarannya. Ella tuh orang yang asik ya. Walaupun siapin kain-kain merah. Anggap aja rumah sendiri. Buah durian. Setelah menjelaskan semua secara panjang kali lebar banget tentang kebenaran di hadapan fans berat dia tadi, berikutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan dalam mencari Mbak Maya dan kawan-kawan. Akan tetapi, setibanya di lokasi tempat itu sudah kosong. Ditambah kurang beruntung, karena di luar mereka bertemu dengan mayat Mas Budi. Masih menyimpan dendam, dikarenakan kematian sang ibu yang diakibatkan olehnya, Ella lalu coba melampiaskan amarah dia. Mari.
Di scene berbeda, Maya, Risang, dan Pak Zainal hingga kini masih terus berjuang untuk mencari jalan yang paling aman menuju keselamatan yang hakiki. Namun tepat di depan mata mereka sekarang, sedang menanti segerombolan mayit yang siap memangsa jika ketahuan. Di situ Risang kembali memberi saran agar supaya mereka memanfaatkan sesuatu yang berbau menyengat, kemudian berjalan di tengah-tengah para mayit, dengan harapan si mayit tak bisa mendeteksi wujud mereka. Yang damai. Ya, cepet atau lambat, dia Ayu itu pasti Nggak akan gigit kita. Setelah melewati berbagai macam rintangan yang tentu saja sangatlah sulit, kini kita tiba di akhir cerita dari drama zombie-zombian asal Indonesia ini. Yang dimana, Adi serta Ella telah bertemu dengan Kak Maya dan kawan-kawan. Demi mengalihkan perhatian segerombolan mayit yang ada di depan, Adi beserta Ella mendapat tugas untuk mendatangi seorang pawang hujan, dengan harapan hujan tersebut bisa menjadi batu loncatan bagi mereka semua. Gue ikut. Ayo, Di. 100%. Oke. Buat jaga dirinya sendiri. Gue nggak bisa biar lu pergi ke sana, gue butuh lu di sini. Saat mereka semua mulai hilang harapan, akibat hujan yang ditunggu-tunggu tak kunjung turun, di situ Pak Zainal pun nyaris putus asa. Namun tak lama kemudian, atau tepatnya di waktu yang sama, hujan akhirnya turun dengan cukup deras. Lihatlah betapa happy mereka semua ketika itu, karena mengalahkan para mayit hanya sebatas membunuh seekor nyamuk. Sekali tepuk, langsung mati. Ya guys ya. Coba gerak dulu. Masing-masing kubu dari Pak Zainal dan Ibu Dia kini telah bertemu, tepat di jembatan akhir yang menjadi jalan satu-satunya menuju keselamatan hakiki. Akan tetapi ketika kedua kubu sedang sibuk berdebat, tiba-tiba mayit terus berdatangan menghampiri. Melihat itu, mereka semua lalu menyempatkan waktu untuk melawan terlebih dahulu. Bahkan, Seno harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Pak Zainal, sebelum akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Zainal! Jangan urusan saya, Pak! Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Zona Merah. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.